politik yang berjudul Memahami Dinamika Kekuasaan dan Politik dalam Organisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimulai dari Saya Soeimah Hayati. Saya Nopani Dastriana. saya Devina Romafiani. Saya Dini Agustin. Saya Sofyan Abdul Aziz. Mari kita saksikan penjelasan materi tersebut. Latar belakang dari materi ini yaitu materi kekuasaan dan konflik di suatu organisasi, yaitu konsep kekuasaan dan politik dalam suatu organisasi memiliki pengaruh memainkan peran sentral dalam membentuk dinamika internal maupun eksternal. Kekuasaan dan politik di suatu organisasi membuat para pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan posisi dengan tujuan kepentingannya. Konsep kekuasaan dan politik juga telah melahirkan suatu minat yang hidup, diskusi, dan perkembangan pemikiran manajemen. Para pemimpin organisasi saat ini harus paham terhadap garis-garis kekuasaan dan teknik-teknik politik di suatu organisasi agar bisa digunakan secara efektif dalam karir mereka. Selanjutnya, kita menyimak materi terkait pengertian kekuasaan di suatu organisasi. Kekuasaan di suatu organisasi adalah kapasitas seseorang tim atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Kekuasaan memiliki dua sisi, ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi negatif kekuasaan dicirikan oleh kebutuhan yang primitif dan tidak sosial untuk mendominasi orang-orang yang patuh. Sedangkan sisi positif dari kekuasaan dicirikan oleh kebutuhan yang tersosialisasikan untuk memulai, mempengaruhi, dan memimpin orang lain ke arah yang diinginkan dan dicita-citakan. Sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan imbalan. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan orang mengontrol sumber daya dan memberikan imbalan pada orang lain. Yang kedua, kekuasaan koersif. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan dalam menggunakan ancaman dan hukuman. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan yang bersumber pada hak dan wewenang resmi dalam organisasi. Wewenang biasanya diterapkan melalui permintaan, perintah, maupun instruksi. Yang keempat, kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan spesifik, keahlian dalam bidang tertentu. Yang kelima, kekuasaan rujukan. Kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu. Setelah tadi kita menyimak materi tentang pengertian kekuasaan di suatu organisasi, sekarang kita menyimak materi tentang pengertian politik di suatu organisasi. Politik organisasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Levin dan Wesson. Sedangkan menurut MC Shine dan Van Glonau, politik organisasi terkait erat dengan taktik organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor individu, yaitu kemampuan merefleksi diri yang baik, pusat kendali internal, kepribadian hikmat atau lincah, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang diyakini ada, dan harapan untuk sukses. Yang kedua itu ada faktor organisasional, yaitu realokasi sumber daya, kesempatan promosi, tingkat kepercayaan yang rendah, peran ganda atau dwi-arti, sistem evaluasi kerja yang tidak jelas, praktek imbalan zero sum, pengambilan keputusan demokratis, tekanan kinerja yang tinggi, dan manajer senior yang egois. Kelompok kami akan menampilkan data tentang indeks persepsi kasus korupsi di Indonesia dari tahun 2003 sampai 2023. Berikut datanya. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Hal ini berarti masih banyaknya praktik korupsi yang terjadi.
Berarti masih banyak oknum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan studi kasus pertama mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi. Perusahaan yang terlibat dalam kasus ini adalah World Health Organization atau WHO dan juga konsultan McKinsey. WHO adalah organisasi yang telah lama mendapat tekanan untuk melakukan reformasi karena ketidakpuasan terhadap kinerjanya, krisis keuangan, dan persaingan dengan lembaga-lembaga alternatif. Untuk menyelesaikan reformasi tersebut, WHO melibatkan konsultan karena dirasa bisa mendorong pergeseran ide yang lebih luas ke arah pemikiran dan tindakan bisnis dalam organisasi. Dalam kasus ini, ada reformasi untuk menempatkan kembali Rollback Malaria atau RBM yang merupakan program dari WHO ke kantor layanan proyek PBB sebagai entitas yang lebih berorientasi bisnis dalam sistem PBB. Peran dan praktik yang diandalkan oleh para konsultan memperburuk tata kelola informal dan menimbulkan ketidakseimbangan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini dilakukan oleh dua pihak. Dari sisi konsultan, mereka yang seharusnya bersifat netral dalam memberikan nasihat, dalam hal ini lebih condong terhadap pihak yang memberi keuntungan lebih banyak dalam hal uang. Dari sisi WHO, pihak yang bertanggung jawab tidak sepenuhnya melakukan tanggung jawabnya, karena dengan melibatkan konsultan yang memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi, pihak WHO tidak bisa mengevaluasi dan menilai hasil kinerjanya. Nah, gimana teman-teman? Sudah mendengarkan materi dan studi kasus pertama yang dijelaskan oleh rekan saya, bukan? Mari selanjutnya kita ke studi kasus kedua tentang penyalahgunaan kekuasaan dalam politik. Kita akan membahas studi kasus yang kedua dari jurnal yang berjudul Exploring Potential Political Corruption in Large-Scale Infrastructure Project in Nigeria. Nah, dalam jurnal ini membahas korupsi politik dalam proyek infrastruktur di Nigeria dengan fokus pada Jalan Raya Lagos sampai Ibadan. Korupsi politik dalam proyek Jalan Raya Lagos Ibadan ini terjadi dalam rentan waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 1999 hingga 2019. Korupsi politik dalam proyek tersebut dibahas dalam dua periode yang berbeda, yaitu periode 1999 sampai 2009 dan periode 2010 sampai 2019. Informasi ini dikumpulkan melalui analisis dokumen dan laporan. Temuan utama menyatakan bahwa korupsi politik terjadi dalam proyek jalan raya, dengan kasus konkret menunjukkan gejala seperti patronase, pengaruh menjajakan, penggelapan, dan penegakan hukum yang bias. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pejabat publik menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan hukum dan peraturan. Dalam kasus korupsi proyek infrastruktur di berbagai negara, termasuk Nigeria ini, biasanya melibatkan berbagai pihak seperti pejabat pemerintah, kontraktor, atau pihak swasta yang terlibat dalam proyek tersebut. Korupsi politik dalam proyek infrastruktur merugikan kualitas proyek, memperlambat penyelesaian, dan menciptakan kondisi monopoli serta konsentrasi pasar yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan sektor konstruksi. Studi ini menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan intervensi politik yang tepat dalam pelaksanaan proyek untuk mencegah korupsi politik. Nah, setelah kalian menyimak nih pemaparan materi dan studi kasus yang telah disampaikan, maka kesimpulannya yaitu kekuasaan dan politik memainkan peran penting dalam dinamika internal dan eksternal suatu organisasi. Kekuasaan dapat berasal dari berbagai sumber seperti legitimasi, imbalan, paksaan, keahlian, dan rujukan. Sementara politik organisasi seringkali muncul karena tarik-menarik kepentingan individu di dalamnya. Faktor-faktor seperti kemampuan individu, struktur organisasi, dan sistem imbalan juga mempengaruhi perilaku politik dalam suatu organisasi. Nah, saran yang bisa kita berikan nih dari pemaparan materi yang telah kita sampaikan, bahwa penting untuk manajer dan pemimpin
dalam organisasi untuk memahami dengan baik dinamika kekuasaan dan politik di dalam organisasi, serta menggunakan kekuasaan dengan bijak untuk mencapai tujuan organisasi tanpa mengorbankan kepentingan bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan budaya organisasi yang transparan, peningkatan komunikasi, pemberian imbalan yang adil, dan pembentukan sistem evaluasi kinerja yang jelas.